Loh, Pak Jokowi emangnya nggak memperhitungkan hal ini ya? Terungkap bahwa Presiden Jokowi sendiri sudah hilang fokus, lebih mementingkan pencitraan dirinya terkait IKN di depan para relawan, ketimbang memikirkan perayaan 17 Agustus di IKN. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, kayaknya auranya itu bukannya tambah kinclong ya, tapi kok makin suram dan buram gitu ya, kayak orang yang banyak pikiran. Beda banget dengan waktu pasca Pilpres tahun 2019 silam. Dengan ceria dan sumringah ya, beberapa kali Pak Jokowi bilang bahwa dirinya sudah tidak ada beban, bahkan untuk 5 tahun ke depan periode keduanya jadi Presiden RI. Tapi sekarang-sekarang ini, setelah siasat politik dinasti yang sudah terbongkar di depan publik, kebohongan dan omongan yang plin-plan itu sudah jadi konsumsi publik, beban itu terlihat sangat nyata. Saking nyatanya, sehingga langkah-langkah yang diambil pun bukannya jitu, melainkan jadi blunder. Pak Jokowi memang bisa bermanuver sehingga anaknya menang di Pilpres ya. Tapi ketika bicara tentang pembangunan yang dijalankan seperti pembangunan IKN, manuver Pak Jokowi itu nggak mempan lagi. Ini yang terjadi ketika Presiden Jokowi memboyong sekelompok influencer atau artis ke IKN beberapa hari lalu, yang kemudian rencananya akan disambung dengan memboyong 500 relawan ke IKN. Saya kira ya, Pak Jokowi itu membawa sekelompok artis ke IKN minggu lalu itu sekedar pengalihan isu, menutupi blunder kegagalannya pindah ke IKN pada bulan Juli. Katanya kan bulan Juli, tapi pada awal Juli itu air dan listrik ternyata belum siap. Akhirnya dibuatlah kegiatan bersama para artis influencer ini di IKN. Motor-motoran sampai glamping. Mungkin dalam pikirannya, Pak Jokowi ini ingin kembali dikagumi seperti dulu ketika beliau naik motor di Papua dan di Mandalika. Dulu itu, sebelum ketahuan niatnya melanggengkan kekuasaan keluarganya dalam politik dinasti. Kalau sekarang ya beda lah. Siapa juga yang masih kagum dengan presiden naik motor di IKN? Sementara kondisi sehari-hari makin sulit. Dan bayangan ke depan itu kan biaya hidup rakyat makin terbebani. Pajak naik, cukai di mana-mana, bahan pokok harganya naik, ada tapera, ada wajib asuransi kendaraan, dan lain sebagainya. Alih-alih bikin kagum dan bikin publik terpesona dengan kemajuan pembangunan IKN, kedatangan para artis influencer itu malah jadi menuai banyak kritik. Pengamat politik favorit saya, Mas Adi Prayitno, menyebut bahwa diboyongnya para artis influencer ke IKN itu malah menunjukkan kepanikan Jokowi, bahwa Pak Jokowi panik dan stres menjelang lengser, sehingga menggunakan cara instan untuk membangun berita positif kepada publik. Padahal menurut Mas Adi Prayitno ya, ada gap atau celah kosong di situ, bahwa IKN itu belum beres dan kekurangan investor. Ngapain bawa para artis itu jika tidak mampu mendatangkan para investor? Soal hubungan antara para artis influencer dengan para investor ini juga disoroti oleh pengamat lain, yaitu Jamiluddin Ritonga dari Universitas Esa Unggul, menyebut bahwa investor kelas kakap tidak akan mudah termakan framing media sosial yang dihasilkan oleh konten para influencer itu. Artinya cara Pak Jokowi itu tidak akan efektif. Pemerintah yang sudah terkoneksi dengan seluruh dunia saja hingga saat ini belum bisa menarik para investor. Lah kok Pak Jokowi memakai para artis influencer ini? Artinya nggak jelas ya relevansinya dengan permasalahan yang dihadapi oleh IKN saat ini. Masalahnya IKN itu apa sih? Masalah utama tentu saja biayanya. Pembangunan fisik itu kan tergantung dari finansialnya. Kalau ada biaya, pembangunan akan berjalan lancar. Tapi kalau biayanya nggak ada atau sangat terbatas, ya pembangunan mana bisa cepat dan lancar kan? Pembangunan IKN itu butuh biaya total 466 triliun rupiah. Janjinya itu hanya 20% dari total biaya tersebut yang memakai APBN, atau sekitar 90 triliun rupiah.
hingga saat ini sudah memakai 70-an triliun dari APBN. Dikit lagi, sampai ke batas 20% itu kan. Sementara dari presiden berikutnya, Pak Prabowo, hanya akan mengalokasikan jatah 16 triliun per tahun untuk IKN. Bahkan, ada informasi dari media Tempo yang bersumber dari orang dalam di lingkaran Prabowo, bahwa sudah ada kesepakatan di antara Prabowo dan Gibran, bahwa soal IKN itu diserahkan sepenuhnya kepada Gibran, anaknya Pak Jokowi. Intinya, Prabowo nggak mau ngurusin IKN. Silakan baca di media Tempo ya. Gimana nggak pusing dan stres itu Pak Jokowi ya, sehingga mengambil langkah yang blunder, yang diboyong ke IKN malah para influencer, bukannya para awak media ya, para wartawan gitu. Ini jadi bahan kritikan dari Dewan Pers loh ya. Presiden Jokowi kok malah ngajak influencer sih? Kok nggak ngajak para wartawan? Kalau para wartawan itu kan jelas ya, bisa lebih jernih melihat kondisi IKN, lalu melaporkan ke publik dengan lebih profesional sehingga publik bisa tahu kondisinya. Padahal kalau menurut anak buah Pak Jokowi, tujuan mengajak para influencer itu adalah untuk transparansi publik. Bahasanya keren ya, untuk transparansi publik. Tapi nggak mau ngajak para awak media. Justru yang diajak itu nggak ada relevansinya dengan transparansi publik. Kalau mau berita yang transparan, yang nggak mau dibuat-buat, bukan konten medsos yang berbunga-bunga, ya itu sih kerjaannya awak media yang profesional dong ya. Ada-ada aja ya. Nah, rencana Presiden Jokowi selanjutnya adalah mengajak para relawannya ke IKN sebanyak 500 orang. Rencananya ini, acaranya itu ya, dengan para relawan ini berlangsung pada tanggal 11 Agustus mendatang. Rencana memboyong 500 relawan setelah sebelumnya memboyong para artis influencer ke IKN, ini langsung mendapat kritikan keras, terutama dari segi pembiayaannya. Seorang pengamat secara belak-belakan menyebut kegiatan ini sebagai pemborosan uang negara. Setuju. Sedangkan pengamat lain mempertanyakan, mau ngapain 500 relawan itu ke IKN? Apakah mau bikin kesan seakan-akan IKN itu rame? Ngabisin uang negara aja katanya. Setuju lagi. Pemborosan dong ya. Berapa itu biayanya ngajak-ngajak artis? Itu jumlahnya kan sekitar belasan hingga 20-an orang ya kayaknya. Sekalian mengangkut motor-motornya kan. Kelihatan kok di foto itu plat nomor kendaraannya itu B, nomor Jakarta. Artinya kan motornya juga sekalian diangkut ke sana. Lalu 500 orang relawan yang biayai siapa? Masa negara? Tega bener sama rakyat. Kritikan ini mendapat jawaban langsung dari Ketua Projo yang juga Menkominfo ya, bahwa mereka tidak akan memakai fasilitas negara katanya. Yakin? Percaya? Kayak kita-kita ini anak-anak TK semua gitu ya. Soal biaya, oke deh para relawan ini bisa ngeles ya. Namun, ada satu hal memalukan yang terungkap kemudian, bahwa kehadiran 500 relawan di IKN itu hanyalah ambisi Pak Jokowi semata untuk menaikkan citranya di depan para relawan, tanpa berkoordinasi dengan anak buahnya Presiden Jokowi sendiri. Hari Kamis kemarin, Ketua Projo menyebut bahwa kunjungan 500 relawan itu tidak jadi dilakukan pada tanggal 11 Agustus, melainkan nanti di akhir Agustus. Kenapa kok ditunda? Ternyata karena bentrok dengan persiapan perayaan 17 Agustus di IKN. Budi Ari menyebut bahwa Kementerian Sekretariat Negara masih konsentrasi atau fokus untuk perayaan 17 Agustus dulu. Loh, Pak Jokowi emangnya nggak memperhitungkan hal ini ya? Terungkap bahwa Presiden Jokowi sendiri sudah hilang fokus. Lebih mementingkan pencitraan dirinya terkait IKN di depan para relawan, ketimbang memikirkan perayaan 17 Agustus di IKN. IKN itu sudah jadi beban negara loh. Sudah 70 triliun rupiah lebih uang negara yang digelontorkan buat IKN. Uang rakyat loh itu. Tapi makin mendekati lengser, Presiden Jokowi malah menggunakan IKN untuk pencitraan dirinya pribadi. Untuk kepentingan pribadi, menaikkan citra di media sosial dan di depan para relawannya.
uang rakyat 70 triliun itu cuma buat bikin konten para influencer. Jadi ketahuan kan sekarang bahwa Pak Jokowi ini nggak tulus ya dengan niatnya membangun IKN. Kalau IKN itu tulus buat rakyat, saya yakin pasti pembangunannya bisa lebih cepat dibandingkan sekarang. Kenapa? Karena nggak pakai embel-embel pencitraan. Kalau sudah kalau suatu pekerjaan itu niatnya memang tulus ya, agar manfaatnya bisa dinikmati oleh rakyat, tentu jalannya juga akan mulus. Kalau sekarang ini kan investor hanya melihat bagaimana kemampuan Presiden Jokowi menjamin keberlangsungan IKN sebagai sebuah proyek yang akan mendatangkan keuntungan. Jika proyek IKN ini semata-mata buat rakyat, maka para investor itu nggak hanya akan fokus melihat Pak Jokowi aja, tapi juga akan merasa aman karena siapapun presiden berikutnya, pasti pembangunan IKN akan berjalan lancar. Ini kan jadi tergantung sama Jokowi dan keluarganya saja. Makanya saya selalu bilang bahwa IKN ini akan jadi karma buat dinasti Jokowi. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.